Kita semua tahu air itu penting ya kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau air yang mengalir di tengah kota kita ternyata menyimpan sebuah rahasia? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar misteri yang tersembunyi di perairan Balikpapan. Oke, petunjuk pertama kita datang dari data resmi nih. Tertulis kalau sungai-sungai di pusat kota Balikpapan itu statusnya cemar sedang. Dengarnya kayak, ya sudahlah cuma sedang gitu kan. Jangan salah, kata sedang ini justru lampu kuning yang sering kita abaikan. Nah, ini yang bikin penasaran. Kalau statusnya cemar sedang, sebenarnya apa sih biang keladinya? Apa penyebab yang nggak kelihatan langsung sama mata kita? Yuk kita mulai telusuri jejaknya satu persatu. Oke, layaknya detektif, investigasi kita mulai dari lokasi kejadiannya. Kita akan fokus ke titik-titik paling krusial yang biasa disebut das atau daerah aliran sungai. Nah, disinilah biasanya semua petunjuk penting itu bermuara. Dan ini dia titik panasnya. Daes kelandasan besar dan kelandasan kecil. Coba deh perhatiin, lokasinya itu persis di jantung kota. Polanya jadi kelihatan jelas banget kan? Polusi paling parah justru ada di tempat kita semua tinggal dan kerja sehari-hari. Di area yang paling padat, paling banyak toko dan kantor. Ini jelas bukan kebetulan, ini petunjuk yang sangat penting. Lokasinya udah ketemu nih. Pertanyaan berikutnya, siapa pelakunya? Sekarang kita geser penyelidikan kita dari di mana ke siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Begitu kita bedah datanya, wah, pelakunya langsung kelihatan. Ternyata ada dua sumber utama. Dan yang paling bikin kaget, pelaku terbesarnya dengan porsi wow, 60% itu justru kita sendiri. Iya, limbah dari rumah-rumah kita. Sisanya yang 40% itu dari tempat-tempat usaha di sekitar kita. Logikanya sebenarnya simpel banget, tapi sekaligus bikin cemas juga. Ada hubungan lurus. Makin banyak penduduk Balikpapan, ya makin banyak juga limbah yang dihasilkan. Jadi pertumbuhan kota yang kita lihat keren itu ternyata ada harganya, dan yang bayar adalah air kita. Oke, sekarang ayo kita zoom in ke pelaku utamanya, limbah rumah tangga. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, limbah rumah tangga. Tapi justru disinilah letak detail paling mengejutkan yang sering banget kita lewatin. Nah, ini dia nih bagian krusialnya. Ternyata limbah cair dari rumah kita itu nggak cuma satu jenis. Ada yang namanya black water, ini yang dari toilet. Terus ada juga grey water. Nah, ini air bekas kita mandi, cuci baju, cuci piring. Kenapa sih ini penting banget buat dibedain? Karena disinilah kunci dari semua masalahnya. Dan inilah momen ahahahanya. Coba lihat bedanya. Air dari toilet kita, si black water itu, sebagian besar masuk ke septic tank, diolah dulu. Tapi, nah ini dia, grey water, air bekas sabun dan deterjen kita, ternyata langsung dibuang gitu aja ke selokan. Gak diolah sama sekali. Jadi ironis banget kan? Pencemar terbesarnya justru datang dari kegiatan bersih-bersih kita setiap hari. Ini bukan asumsi loh ya, ini kutipan langsung dari dokumen kajiannya nih. Tertulis jelas, belum dilakukan pengolahan dan dibuang langsung ke saluran penerima. Coba deh bayangin, setiap hari air bekas mandi dan nyuci dari ratusan ribu rumah di Balikpapan itu langsung ngalir ke sungai. Diam-diam, tapi masif. Oke, dari rumah tangga sekarang kita pindah ke pelaku kedua, usaha-usaha skala kecil. Mereka ini kan ada di mana-mana ya, di setiap sudut kota. Tapi ternyata mereka juga punya andil yang nggak kelihatan. Kita nggak ngomongin pabrik besar loh ya, kita ngomongin hal-hal yang deket banget sama kita. Kayak rumah makan langganan kita, bengkel tempat servis motor, atau bahkan kos-kosan yang banyak di sekitar kita. Mereka ini kan penting banget buat ekonomi. Tapi ya itu, tanpa sadar mereka juga ikut menyumbang masalah. Terus kenapa bisa gitu? Nah, ini bukan sekedar cerita pengusaha nakal, nggak sesimpel itu. Masalahnya ternyata lebih dalam. Pertama, banyak yang nggak tahu kalau mereka itu punya kewajiban ngolah limbah. Dan yang kedua, ada anggapan kalau bikin instalasi pengolahan limbah itu mahal. Jelas ini jadi beban berat, apalagi buat usaha kecil. Oke, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Mulai dari grey water di rumah kita, sampai ke dilema para pengusaha kecil. Sekarang, coba kita mundur sedikit. Lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini jadi masalah yang super mendesak buat Balikpapan? Faktanya, Balikpapan itu nggak berhenti bergerak. Pembangunan jalan terus, penduduknya makin nambah. Buat ekonomi, ini bagus banget. Tapi buat air, ini seperti bom waktu. Kalau nggak ada tindakan apa-apa, masalah yang kita bahas hari ini itu baru permulaannya aja.
Nah, disinilah titik kritisnya. Di satu sisi, polusi dari aktivitas harian kita terus jalan. Di sisi lain, kota makin besar dan butuh lebih banyak sumber daya. Pertemuan dua hal ini cuma menuju satu kesimpulan. Air bersih itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi kebutuhan yang super mendesak. Kita udah berhasil nih mengungkap pelaku-pelaku yang tersembunyi. Dari air sabun di kamar mandi kita sampai limbah warung makan langganan. Nah, sekarang kita udah tahu. Jadi pertanyaan paling pentingnya bukan lagi siapa atau apa penyebabnya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana? Bagaimana kita semua, bareng-bareng, mau menentukan nasib air bersih di kota ini ke depannya? Jawabannya ada di tangan kita.